Indo naik serar Insos Makabur. Jumpa kembali bersama saya Philip, dan untuk basa-basi kali ini masih seputar bahasa Biak, yang mana bahasa Biak ini satu kata saja terbentuk dari 3 huruf, dan kita akan kaitkan dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kata apa itukah yang dimaksud? Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, like dan juga komen. Oke, terima kasih kalau sudah. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu, saya bukan pakar bahasa Biak, saya bukan pakar bahasa Indonesia atau juga pakar bahasa Inggris. Khusus untuk bahasa Biak saya sedikit memahami, dan pemahaman saya ini belum seberapa, cuman agar bahasa Biak ini tetap lestari dan tidak cepat punah atau hilang dari para milenial dan kita semua. Saya senang untuk berbahasa basi supaya tidak lupa. Jadi ini sekedar untuk pengetahuan saja. Oke, kita lanjut. Kata dimaksud adalah bak, dibentuk oleh 3 huruf BAK. Biasanya dibaca B itu tidak terlalu nampak B, tapi ada campuran W-nya. Contohnya bak, berarti bacanya itu bak. Jadi ada B dengan W sedikit bunyi begitu. Oke, kita lanjut. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu kan wadah penampungnya seperti itu. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris saya belum tahu, tapi mungkin teman-teman yang memahami bahasa Inggris, yang mengerti bahasa Inggris, apakah kata ini ada juga di dalam bahasa Inggris, bisa di komen di kolom komentar. Yang berikut, nah ini yang kita bahas, bahasa Biak. Jadi dalam bahasa Biak sendiri itu dia ada 4 arti. Yang pertama itu dia bisa jadi ombak atau gelombang. Kemudian yang kedua itu bayar. Kemudian yang ketiga itu isi atau timba. Yang keempat itu buka. Nah, untuk 4 arti dari kata bak ini kita akan bikin contoh kalimatnya biar bisa dipahami. Jadi dia akan diartikan sebagai ombak atau gelombang itu dengan kalimat sebagai berikut. Atau enaknya pakai contoh lagu ya, lagu yang sekarang yang sering-sering dinyanyikan oleh masyarakat suku Biak, khususnya di Biak, Supiori, Lumpur, dan ya pokoknya khusus untuk orang Biak. Itu lagunya Bak Beba Berarendo Soren. Nah, Bak Beba, tadi kan saya bilang B itu tidak terlalu nampak, ini bacanya itu macam bak. Bak Beba Berarendo Soren itu artinya ombak besar yang menggulung di pantai atau di laut. Bak, ombak atau gelombang. Itu dia punya kalimat yang gampang. Kemudian untuk yang kedua itu dia akan mengandung arti bayar dengan kalimat utuh seperti ini. Bak fish. Lagi-lagi ada fishnya. Fish itu bahasa Inggris bilang ikannya. Jadi bak fish itu dia punya arti kau bayar berapa. Nah, kalau mau kasih tambahan lagi, atau di sebelum bak itu ada tulisan, ada satu suku kata kobak fish. Itu artinya tom bayar berapa, kita bayar berapa. Terus kalau di kata ko itu lagi tambahkan s lagi di sebelum ko itu, jadi sko, itu artinya dong bayar berapa, mereka bayar berapa, itu dia arti. Oke, kemudian yang ketiga dia akan mengandung arti kata timba atau isi itu ketika menggunakan kalimat seperti ini. Salah satu contoh ya, Bak Robiano Fawan, itu dia arti kau timba makanan untuk kau makan.
atau Bakfas of One atau Bakfas of Adan. Itu artinya kutimba nasi untuk kau makan, atau bisa juga kutimba nasi untuk dia makan. Itu yang tadi Bakfas of Adan. Nah, kemudian yang keempat, dia akan diartikan sebagai buka dengan kalimat seperti ini. Bak apniwa. Itu artinya kau buka barapen itu. Kau buka barapen itu. Atau kau buka barapen sana. Seperti itu. Terus dia bisa berubah juga, bisa tambahkan juga kalau macam ditambah dengan bak, berarti dabak. Nah, untuk kata ini mungkin ya kadang juga dipakai untuk istilah yang kurang dalam konotasi negatif begitu ya. Jadi dabak, kalau orang bilang katapel atau tabuka begitu. Nah, kemudian biak, sebenarnya ini masih kembali ke arti bayar tadi itu. Jadi bak fish, tapi kalau dia sudah berubah jadi biak, tambah Y di tengah-tengah B dengan AK, itu berarti dia bayar berapa? Biak fish. Oke? Jadi sebenarnya itu 4 arti dalam satu kata itu, yang kita bisa bikin contoh kalimat seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian biak sendiri, ini mungkin tambahan saja. Biak sendiri itu, kalau kita mengartikan biak itu bisa timbul atau mengembang ke apakah begitu biak. Terus dia bisa arti juga dia bayar, itu kata biak itu. Mungkin masih ada lain sih, tapi kita fokus kayak gini. Jadi mungkin sementara seperti itu dulu. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa saya bukan pakar bahasa, tapi itu yang saya pahami. Jadi yang nonton, kalau ada orang biak yang paham betul dengan bahasa biak, bisa ikut berkomentar untuk memberi penjelasan, biar kita sama-sama belajar supaya bahasa biak itu tetap lestari. Oke, untuk sementara demikian dulu. Salam perpisahan dalam bahasa biak apa ya? Atau begini aja lah. Jauh subah kasumasa. Xiaomi.